Oke. Nah, biar gue ini. Oke, selamat sore semuanya. Jadi perkenalkan, di sini nama saya Nathaniel Aurelius Songko dari angkatan 20. Dan di sini saya bertugas untuk menjadi tutor UTS dari Statmat. Untuk fokus utama tutor UTS kali ini, kita akan berfokus utama pada pembahasan soal UTS tahun lalu, yaitu tahun saya. Nah, jadi sebelum kita mulai ke pembahasan soalnya, kita akan review singkat dulu materi-materi dari ujian Statmat kalian ini. Nah, yang pertama kita mulai dari sampling. Untuk sampling, saya nggak akan bahas terlalu banyak, tapi lebih ke definisi dari statistiknya aja. Jadi statistik itu adalah fungsi dari sampel yang tidak mengandung parameter yang tidak diketahuinya. Lalu kemudian kita langsung masuk saja ke statistika terurut. Untuk statistika terurut, yang menurut saya penting adalah untuk kalian bisa membentuk PDF marginal dari statistik terurut. Misalkan ada misal ada sampel acak Y1 kurang dari Y2 kurang dari seterusnya sampai YK dan seterusnya sampai YN. Nah, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara membentuk PDF marginal dari YK. Nah, pertama kita tulis dulu simbol PDF-nya. Nah, pertama kita lihat dulu, karena ini adalah statistika terurut yang berarti urutan di sini kita perhitungkan, maka kita perlu menghitung peluang dan kemungkinan dari setiap urutan yang ada. Nah, karena di sini ada yen variabel acak, maka kita yang berarti jumlah urutannya ada n faktorial. Nah, karena kita ingin mencari PDF marginal dari YK, maka kita perhitungkan adanya berapa kemungkinan urutan untuk variabel-variabel yang ada di belakang YK, yang berarti ada K-1 faktorial, dan ada berapa variabel-variabel acak yang berada lebih besar dari YK, yang berarti ada N-K faktorial. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa peluang, misal dari Y1, berapa peluang Y1 kurang dari YK. Ini sama saya dengan mencari F dari YK. Dan karena ada Y1, Y2 sampai K-1, maka peluang dari Y1 kurang dari YK, Y2 kurang dari YK, dan seterusnya, itu ada F YK, CDF YK pangkat K-1. Nah, berarti kita tambahin di sini. Ini sampai belakang kelihatan kan? Oke. Nah, karena kita udah memperhitungkan peluang yang di belakang, selanjutnya kita akan hitungkan peluang yang ada di depan. Sama caranya, kita akan pertama mencari peluang dari misal YK plus 1 lebih dari YK, YK plus 2 lebih dari YK, dan seterusnya. Nah, yang berarti itu adalah karena peluang X kurang dari X adalah 1 min peluang X lebih besar dari X adalah peluang 1 dikurang peluang X kurang dari X. Berarti ini tinggal kita 1 kurang F YK. Dan karena di sini ada K-1, ada N min K variabel acak, maka kita mengatakan N min K. Oke. Nah, sekarang kita ketemu
bentuk umum dari PDF marginal dari statistika terurut. Nah, terus kita lanjut ke konvergen dalam peluang. Jadi misalkan xn itu barisan variabel acak, xn itu dibilang konvergen dalam peluang ke x jika limit dari n menuju tak hingga dari p mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon itu sama dengan 1. Atau jika ini lebih dari sama dengan, ini peluangnya sama dengan 0. Yang perlu kita ketahui dari sifat konvergen dalam peluang itu sifatnya itu ada yang namanya continuous mapping theorem atau CMT. Jadi misalkan G adalah fungsi yang terdefinisikan yang kontinu, nah maka Gxn itu akan konvergen dalam peluang ke Gx. Nah terus di subbab konvergen dalam peluang itu salah satu yang penting itu juga ada namanya pertidaksamaan Chebyshev. Di pertidaksamaan Chebyshev itu ada persamaan P mutlak dari x n kurang x kurang dari k sigma kurang dari sama dengan bukan x n kurang apa? N kurang apa? Boleh pakai spidol hitam ya? Nggak ada itu semua. Ada. Makasih. Siap. Sorry, bukan xn kurang x ya, tapi x kurang mu. Bagus. Kurang dari sama dengan k sigma itu lebih dari sama dengan 1 per k kuadrat. Enggak, 1 min 1 per k kuadrat. Nah, ini adalah pertidaksamaan Chebyshev yang bisa kita gunakan untuk mencari apakah suatu penaksir itu konsisten atau enggak. Ini kita bisa manipulasi pakai rumus ini. Lanjutnya ke konvergen dalam peluang. Jadi suatu barisan variabel acak itu dibilang konvergen dalam distribusi ke x jika limit dari n menuju tak hingga dari CDF-nya itu sama dengan CDF dari x-nya. Ini adalah definisi dasarnya. Nah, sifat dari konvergen dalam distribusi itu juga ada yang serupa sama ini. Jadi kalau ada fungsi kontinu, nah berarti Gxn itu misalkan itu juga konvergennya ke Gx. Nah, terus ada juga sifat di mana kalau xn konvergen dalam peluang ke x berarti dia juga konvergen dalam distribusi ke x. Tapi kalau misalkan xn konvergen dalam distribusi ke suatu konstanta, maka dia juga konvergen dalam peluang ke konstanta tersebut. Nah, secara garis besar itu yang konvergen dalam distribusi. Nah, selanjutnya kita ke metode delta. Nah, sambil ini terakhir sebelum saya pulang, habis ini saya pulang, saya mau ngasih pertanyaan aja ya Pak. Buat yang lain sebenarnya, misalkan gini, saya punya data x1 sampai xn. Ya. Oke. Terus datanya saya transformasi jadi y1 sampai yn, tapi itu transformasinya itu dengan keterurutan terbalik. Jadi kalau misalnya di Excel itu saya pakainya sort largest to shortest, largest to smallest gitu misalnya. Ngerti nggak soalnya?
Ya. Coba dong tulis persamaan umum dari PDF-nya Y2 gitu misalnya. Y2. Y2. Tunggu, jadi coba misalkan ini X1, X2 sampai Xn. Nah, Terus diurutinnya dari besar ke kecil. Jadi Y1 itu yang terbesar, Y2 yang nomor 2 terbesar, lalu Y yang paling kecil. Nah, sekarang saya tanya, PDF-nya Y2 apa ya? berarti mirip kan sama kayak yang tadi. Tetap intinya konsepnya emang mirip sama yang sebelumnya, cuman ini cuma dibalik aja. Sama kita hitung dulu kemungkinan urutan-urutan yang ada. Karena ini ada n variabel acak, berarti n faktorial per yang di belakang Y2 ada 1, berarti 1 faktorial. Yang di depan Y2 itu ada n-2, berarti n-2 faktorial dikalikan CDF-nya. Peluangnya 1 lebih dari Y2, itu berarti kan 1 dikurang F Y2 Y pangkat 1, karena hanya ada 1. Dan yang di depannya peluang YN min 1 dan seterusnya sampai 2 kurang dari Y2, itu berarti CDF dari Y2 Y, dan karena ini ada n-2 variabel acak, berarti pangkat n-2. Oh, dan dikalikan peluang dari Y2. Berarti itu juga lupa ya? Betul. Tapi itu benar, oke, thank you, ya. Baik semua. Terima kasih. Nggak sama saya. Dadah, Kak. Y2. Apa? Y2 nggak sih? Y2. Enggak, kan itu yang mau dicari. Oh, ini iya, Y2. Oke. Tadi nyampe mana? Oh iya, metode delta. Mau foto dulu. So. Lu mau foto semuanya? Ini kayaknya keluar dulu dari sini. Jauh Rizky kayak dulu. Udah? Apa sih? Ada dari sini. Yang di belakang udah? Dihapus ya. Oke, kita bakal lanjut ke metode delta. Di metode delta itu disebutin kalau xn itu barisan variabel-variabel acak, yang dimana akar n dari xn dikurang dengan theta itu ada berdistribusi normal 0, sigma kuadrat, maka distribusi dari G xn dikurang G delta itu berdistribusi ke sama distribusi normal tapi 0, G aksen theta dikuadratkan sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Ini inti dari metode delta. Oke, istirahatnya udah selesai. Jadi ini metode delta ini berlaku kalau syarat awal ini terpenuhi. Bisa lagi. Ya, ini berlaku kalau syarat awalnya terpenuhi dan G aksen theta itu enggak sama dengan 0. Ini inti dari metode delta. Lanjutnya ke metode MGF. Dengan metode MGF kita juga bisa mencari tampilan dari distribusinya, di mana xn itu konvergen dalam distribusi ke x jika limit dari n menuju tak hingga dari MGF xn itu sama dengan MGF dari x. Ini inti dari metode MGF. Sekarang kita lanjut ke central limit theorem. Di central limit theorem itu dibilang kalau
ada barisan variabel acak xn dari x1, x2 sampai xn, dan dengan nilai minnya tak hingga dengan nilai minnya mu dan variansinya itu sigma kuadrat. Nah, maka distribusi dari x bar dikurang mu per sigma per akar n itu akan menuju distribusi normal 0,1. Dan dari sini kita, dan ini bakal banyak digunakan dan di UTS pasti keluar. Selanjutnya kita bakal lanjut ke metode maksimum likelihood estimator. Jadi di maksimum likelihood estimator, tujuan pertama pada dasarnya tujuan kita itu di maksimum likelihood estimator itu kita mencari suatu nilai yang akan memaksimumkan fungsi dari likelihoodnya atau fungsi kesempatannya. Dan misalkan ada variabel acak x1, x2 dan seterusnya sampai xn yang RID, identically and independently distributed. Nah, jadi untuk mencari maksimum likelihoodnya, kita pertama mesti mencari fungsi likelihoodnya dulu. Itu misalkan kita ingin mengestimasi theta, berarti L theta, itu kita cari PDF bersamanya, yaitu produk dari PDF dari X. Dan setelah kita ketemu, kita cari fungsi log likelihoodnya, seperti namanya berarti kita logaritmakan dan kita turunkan fungsi log likelihood ini terhadap parameter yang kita estimasi dan kita samakan dengan 0. Kalau di kalkulus mungkin ini kalian kenal ya, samanya kita mencari titik kritisnya. Nah, nanti dari situ kita akan ketemu MLE-nya. Untuk contoh-contohnya nanti bakal dibahas pas kita bahas soal ujiannya. Nah, yang perlu kita ketahui ini dari sifat MLE ini, dia itu penaksir yang konsisten dan dia juga mengikuti fungsinya. Mirip sama yang ini. Jadi misalkan theta itu para MLE dari theta, maka G theta itu MLE dari G theta. Sekarang kita lanjut ke batas bawah Rao-Kramer. Mungkin untuk rumus-rumusnya kayaknya nggak usah terlalu dibahas ya, pasti kan ada di buku semua, kayak Fisher information. Tapi untuk batas bawah Rao-Kramer itu, Rao-Kramer lower bound itu kita berfungsi untuk mencari batas minimumnya dari variansi, yaitu variansi dari penaksirnya. Misalkan kita mau mencari batas bawah dari penaksir theta topi, nah kita bisa cari dengan Rao-Kramer lower bound itu variansi theta topi lebih dari sama dengan K aksen theta dipadatkan per N kali Fisher information-nya, dimana K aksen theta ini itu adalah min-nya, rata-ratanya. Oke, terus sekarang kita lanjut aja langsung ke statistik cukup. Jadi suatu statistik itu dibilang statistik cukup, misalkan Y1 itu dibilang statistik cukup dari theta kalau hasil dari pembagian ini itu adalah suatu fungsi yang tidak mengandung theta. Itu berarti Y1 adalah statistik cukup. Nah, salah satu metode untuk mencari statistik cukup itu dengan faktorisasi Neyman, di mana kita membagi suatu PDF, misalkan PDF dari X
kita membagi suatu PDF sedemikian sehingga di mana kita terdapat dua faktor, yaitu suatu fungsi yang mengandung semua nilai theta dan suatu fungsi yang tidak mengandung nilai theta sama sekali. Dan dari fungsi ini kita bisa mencari suatu statistik yang berhubungan sama theta, dan itu kita temukan sebagai statistik cukupnya. Langsung aja lanjut. Subbab selanjutnya itu tentang penaksir MVUI. Nah, untuk penaksir MVUI, salah satu teorema yang terkenal itu teorema Raoult-Blackwell, di mana di situ dibilang kalau ada suatu fungsi Y1 yang merupakan statistik cukup dan Y2 yang merupakan penaksir tak bias, maka ekspektasi Y2 given Y1 yang merupakan fungsi dari Y1 itu juga merupakan cukup dan tak bias. Dan variansinya ini kurang dari atau sama dengan variansi Y2. Teorema ini yang bakal menjadi dasar untuk mencari MVUI yang dilengkapi dengan subbab kelengkapan dan ketunggalan. Di situ dibilang kalau suatu statistik itu lengkap, maka ekspektasi dari fungsinya itu, misalkan fungsi Z, kalau ekspektasinya sama dengan 0, maka fungsi Z ini mesti 0 juga. Nah, dari sini bakal berlanjut ke teorema mengenai ketunggalan. Dan di situ di buku ada dibuktikan mengapa kalau statistiknya ini lengkap, maka dia juga unik. Dan dari teorema Lemans-Covey, kalau nggak salah namanya, itu juga disebutin kalau Y itu merupakan statistik yang cukup dan lengkap, maka jika ada fungsi dari Y1, kita misalkan U Y1 yang merupakan penaksir tak bias, unbiased, maka dia ini adalah MVUI tunggal. Ini semuanya berdasar dari teorema Raoult-Blackwell. Nah, sekarang ke subbab terakhir, yaitu tentang distribusi keluarga eksponensial. Untuk distribusi keluarga eksponensial, yang pada dasarnya kita cuma perlu hafal syarat-syaratnya. Di distribusi keluarga eksponensial, misal satu variabel acak X itu dibilang termasuk ke distribusi keluarga eksponensial regular case of exponential class kalau dia memenuhi 3 syarat, ya kan? Yang itu kalau supportnya nggak bergantung sama parameter yang nggak diketahui. Yang kedua itu kalau PDF-nya yang bentuknya eksponensial dari P theta Hx ditambah Hx ditambah Q theta. Syarat kedua itu adalah jika nilai dari P theta ini kontinu dan tidak trivial. Syarat ketiga, jika dia kontinu, maka K aksen X itu, turunan dari Kx itu tidak sama dengan 0, dan Kx itu bernilai kontinu. Dan kalau diskrit itu hanya Kx bernilai kontinu. Kalau nggak salah. Kok? Masa? Boleh ganti video lagi kok. Itu ada yang baru. Keren. Makasih lagi kok. Mana? Itu nggak baru. Tahu? Ya tahu. Ini nggak baru lagi. Main dong. Masih.
Nah, itu untuk review materinya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke pembahasan soal lab? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja. Oh, Masa? kalau dia konvergen secara distribusi itu dia otomatis konvergen secara peluang? Enggak. Dia konvergen secara distribusi. Kalau dia konvergen secara distribusinya ke konstan, dia otomatis konvergen secara peluang. Tapi kalau dia konvergennya ke suatu variabel acak, misalkan kayak x dan ke x, di mana x itu juga variabel acak, dia belum tentu konvergen secara peluang. Tapi kalau konvergen secara peluang ke variabel acak x, maka dia konvergen secara distribusi pasti ke x juga. Kalau misalkan fungsi CDF dari x-nya konstan, itu bukan yang efek ke konvergenan. Nah, kalau fungsi dari CDF-nya konstan, kayak misalkan fungsi degenerate, Iya. nah itu kan berarti kan peluang PMF-nya itu konstan ya. Iya. Kalau PMF-nya konstan ya berarti ya otomatis kalau dia konvergen secara distribusi, berarti dia konvergen secara peluang juga, karena ya basically fungsi konstan ya konstan gitu. Udah? Thank you, Bro. Buat pembahasan soal esai, soal tes kita mulai dari esai dulu ya, berarti karena esai paling berat. Semuanya udah ada soalnya kan? Tahun berapa? Tahun 2020? Tahun lalu? Udah ada belum? Udah share sih. Udah. Cek deh. Ya udah, kalau udah berarti langsung aja. Di soal nomor 1 kita tuh diminta untuk kita tulis dulu ya PDF-nya. Satu. Jadi pertama-tama di sini tuh kita diminta untuk mencari MVUI untuk delta. Ya kalau kita perhatiin ya kita pasti tahu ya kalau ini itu berdistribusi gamma, di mana alfanya itu adalah epsilon dan beta itu delta. Dengan distribusi ini kita bisa langsung tahu kalau ekspektasi dari x itu adalah epsilon delta dan variansinya itu epsilon delta kuadrat. Nih, jadi kita tulis dulu semua informasi yang kita tahu. Nah, kita lanjut untuk cari MVUI untuk delta. Untuk cari MVUI dari delta, kita bisa memanfaatkan regular case of exponential case, di mana yang tadi syarat-syaratnya udah dikasih tahu. Syarat pertama itu, berarti sebelum kita cari lihat syarat-syaratnya, kita bentuk dulu fungsi PDF ya ke bentuk yang keluarga eksponensial itu. Ya, cara bentuknya ya kita bisa mengeksponensialkan fungsinya, tetapi di saat yang bersamaan juga kita logaritmakan. Kita logaritmakan ini. Nah, dari sifat-sifat logaritma kita bisa peroleh eksponensial dari logaritma 1 per gamma epsilon delta epsilon ditambah, karena ini sifat logaritma berarti pangkatnya bisa dikeluarkan, epsilon min 1 dari log x dikurang x per delta dari log eksponen, dan di sini lognya itu maksudnya ln ya. Jadi log dari e itu adalah 1 habis. Nah, terus langkah selanjutnya kita periksa syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, supportnya itu enggak bergantung sama parameter yang tidak diketahui. Kalau kita lihat di sini, supportnya itu, support dari x itu dari 0 tetap hingga.
dari 0 sampai tak hingga. Yang berarti dia tidak bergantung sama parameter delta. Yang berarti syarat pertama dipenuhi. Syarat kedua, kita lihat Px-nya, P deltanya. Kalau kita identifikasi dulu dari PDF yang tadi, yang bentuk PDF eksponensial tadi, kita bisa cari kalau P delta itu adalah min 1 per delta dan Kx-nya itu adalah X. X-nya itu adalah epsilon min 1 log X dan Q deltanya adalah yang ini. Untuk Q deltanya nggak usah terlalu disimplifikasi karena Q delta itu nggak diperluin dalam memenuhi syarat-syaratnya. Nah, kita lanjut, kita lihat P delta ini itu fungsinya kontinu karena dia lebih besar dari 0 dan dia nggak kontinu hanya di 0. Berarti dia kontinu dan non trivial. Berarti syarat kedua juga dipenuhi. Syarat ketiganya itu karena ini berdistribusi kontinu, kita perlu memastikan bahwa Kx X-nya itu tidak 0. Dan karena ini Kx-nya adalah X, berarti Kx X-nya itu adalah 1. Dan ini tidak bernilai 0. Dan kita lihat Kx-nya ini epsilon min 1 log X itu juga kontinu. Yang berarti syarat ketiga juga dipenuhi. Yang berarti Fx ini itu merupakan regular case of exponential class. Nah, dari regular case of exponential class kita bisa memanfaatkan ada teorema yang di buku. Di situ dibilang kalau Fx merupakan regular case of exponential class, maka Y yang merupakan fungsi dari summation Kx, yaitu berarti summation dari X, itu adalah fungsi statistik cukup dan lengkap, complete sufficient statistic. Nah, terus berdasarkan teorema yang tadi juga, teorema Luhmann-Scheffé yang tadi udah dibilang, kalau misalkan Y adalah statistik cukup dan lengkap, maka fungsi dari Y yang merupakan penaksir tak bias itu merupakan MQI tunggal buat parameternya. Yang berarti kita tinggal mencari fungsi dari Y yang merupakan penaksir tak bias dari delta. Berarti kita cari ekspektasi dari summation XI dulu, karena ekspektasi ini adalah operator linear, kita bisa keluarkan summation-nya. Summation dari ekspektasi X I itu sama dengan N dikali ekspektasi dari XI. Dan kita tahu ekspektasi dari X itu adalah epsilon delta. Maka kita peroleh sini adalah N epsilon delta. Nah, tapi ini masih bias. Masih bias. Berarti perlu kita modifikasi sedemikian serupa gitu ya, sampai hasilnya ini tuh unbiased, sorry. Nah, karena kita kalau penaksir yang unbiased itu kan penaksir kita mendapatkan hasil yang sesuai parameter aslinya. Berarti kita mau di sini parameter delta. Berarti di sini kita perlu menghilangkan n epsilon. Berarti kita hanya perlu mengalihkan 1 per n epsilon ke summation dari XI. Dan kita cek lagi ekspektasinya. Sama kayak tadi kita bisa keluarin karena ini operator linear. Dan kita peroleh 1 per n epsilon dikali n epsilon delta. Dan sini kita peroleh delta. Berarti kita tahu kalau 1 per n epsilon summation XI itu merupakan MQI
untuk delta. Terus untuk soal yang B kita diminta untuk mencari variansi, apakah variansi dari MUI 1 menuju 0 saat ukuran sampel semakin besar. Yang B, kita diminta untuk mencari variasi dari MVUI-nya. Tadi MVUI-nya itu 1/n epsilon summation xi. Dan karena variansi itu adalah operator kuadratis, berarti kalau kita keluarkan dari variansi, dia perlu dikuadratkan. Dikali. Tetapi penjumlahan masih bisa dikeluarin. Summation dari variansi xi-nya. Kita tahu tadi variansi xi-nya itu adalah epsilon delta kuadrat. Ya berarti tinggal kita masukin aja. Summation sampai dari 1 sampai n berarti n dikalikan epsilon delta kuadrat. Kita peroleh 1/n epsilon delta kuadrat. Dan karena ditanya apakah dia menuju 0 saat n menuju tak hingga, berarti kita limitin. Itu berarti kita peroleh 1/tak hingga. Berarti dia menuju 0. Berarti ya, yang B jawabannya benar, dia menuju 0. Lanjutnya yang C, kita diminta buktiin bahwa MVUI ini konsisten. Nah, buat ngebuktiin MVUI ini konsisten, pakai teorema yang tadi udah sempat dijelasin sebentar, yaitu ketidaksamaan Chebyshev. Tadi pertama, oke lah kita tulis dulu definisi awalnya dari konsisten. Berarti saat limit n menuju tak hingga dari peluang mutlak x n. Sorry karena ini tanyanya delta MVU dari delta, berarti MVU-nya dikurang nilai aslinya delta kurang dari epsilon, ini sama dengan 1. Atau kalau ini lebih dari sama dengan, ini 0. Nah, kita bisa menghampiri persamaan limit ini dari pertidaksamaan Chebyshev. Tadi Chebyshev bilang kalau peluang dari x min mu kurang dari k sigma itu kurang dari 1 min 1/k kuadrat. Ya, kurang dari 1 min 1/k kuadrat. Dari sini kita pertama bentuk ininya dulu, k sigma. Berarti limit dari n menuju tak hingga kurang dari k sigma itu berarti kita cari k-nya. Kita misalkan untuk setiap v lebih dari 0 berarti v n epsilon per delta kuadrat dikalikan dengan delta kuadrat per n epsilon itu kurang dari 1 min 1/k kuadrat.
Kalau di sini kan ya simbolnya epsilon, oh ya, karena epsilon yang dipakai ini di sini kita ubah juga jadi V. Nah, berarti kita peroleh yang epsilonnya itu adalah yang K-nya itu ini adalah K dan ini adalah sigma. Ya, yang ini adalah sigma. Dan berarti kita masukin juga ke sisi ruas kanannya, kurang dari 1 dikurang delta pangkat 4, delta kuadrat dikuadratkan delta pangkat 4 per si n epsilon kuadrat. Kita dapat saat limit n yang menuju tak hingga ini menuju 0, yang berarti ini kurang dari sama dengan 1. Dan peluang itu nilainya antara 0 sampai 1, ya kan? Berarti ini lebih dari sama dengan 0. Berarti kita tahu kalau nilai ini itu di antara 0 sampai 1. Nah, ini kan peluangnya kurang dari sama dengan kan? Kalau kita pakai sifat dari CDF kurang dari sama dengan, berarti itu adalah 1 dikurang limit n menuju tak hingga dari P kurang delta, jadinya lebih dari ini lebih dari ini K sigma, berarti dia bernilai kurang dari sama dengan 1 dikurang 1, karena ini kita kurangin 1. Oh enggak, sorry, berarti ini kita kurang dari sama dengan, ya karena ini kita kurangin 1, yang di sini juga kita kurangin 1, berarti kita dapat nilainya itu ini kurang dari sama dengan 0 dan ini kurang dari sama dengan 0. Maaf ya kalau tulisannya jelek, agak sempit. Yang berarti ini limit dari n menuju tak hingga dari lebih dari C itu kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau menurut teorema Hapit ini bernilainya 0, yang berarti dia konsisten. Berarti dia penafsir konsisten. Dan itu nomor 2. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya. Itu definisi bukannya dia yang lebih kecil daripada paham itu lebih besar daripada 1 milimeter per kapal ya? Iya benar. Ya benar. Ini lebih dari harusnya. Iya benar, yang harus lebih dari. Jadi dia Oh iya, 1 kurang 0 1, benar. Tapi yang di bawah ini kan kita kurangin kedua ruasnya sama 1 kan. Jadi 1 dikurang ini, 1 kurang ini. Karena ini kan dikurang, ini dikurang 1, berarti tandanya berubah, ya kan? Ini kurang 1 dikurang CDF, ya kan, peluang kurang dari, jadinya peluang lebih dari. Nah jadi peluangnya 0 juga, emang. Nah terus berdasarkan teorema Hapit jadi sama dengan 0. Ada yang mau ditanya nggak lagi? Kalau nggak kita lanjut ke essay nomor 2 nya. Ini udah di foto kan? Udah pada foto belum ini? Dari foto udah. Atau udah dicatat?
Jadi selanjutnya buat yang nomor 2 ya, dengan PDF-nya theta pangkat min theta x 0 untuk x lebih dari 0 dan 0 untuk lainnya, di mana theta-nya lebih dari 0. Dan misalkan y-nya itu adalah summation dari xi. Pertama kita hitung ekspektasi dari y dan variansi dari y. Kalau kita lihat ini, kita tahu ini bentuk PDF dari fungsi yang berdistribusi eksponensial dari theta, yang berarti ekspektasi dari theta, ekspektasi dari x-nya adalah 1 per theta, dan variansi x-nya adalah 1 per theta padat. Tapi ya, kalau kalian nggak ingat ini semua, kalian masih bisa cari secara manual pakai integral, atau kalian juga bisa manfaatin regular case of exponential case. Kalau dia merupakan keluarga dari regular case of exponential case, kalian bisa cek apakah y ini merupakan statistik cukupnya atau bukan, cukup dan lengkap. Dan kalau y-nya ini statistik cukup, kalian bisa cari ekspektasi dari y-nya dengan min n q aksen theta per p aksen theta, dan variansi y-nya n p double aksen theta q aksen theta dikurang q double aksen theta p aksen theta per p aksen theta pangkat 3. Kalian bisa nyari juga pakai regular case of exponential case kayak gini. Buat yang manualnya nggak bakal saya jelasin karena integral biasa cuma pakai integral parsial, itu dari kalkulus ya. Jadi kita langsung aja hitung ekspektasi dari y. Kalau kita hitung ekspektasi dari y memanfaatkan distribusinya, berarti ekspektasi dari summation xi itu adalah summation dari ekspektasi xi, dan ini adalah n dikali ekspektasi x, yaitu 1 per theta. Maka kita dapat itu adalah n per theta. Dan kemudian kita cari variansinya, variansi dari y itu berarti variansi dari summation xi itu adalah summation dari variansi xi, maka kita dapat summation-nya n dikali 1 per theta padat, berarti adalah n per theta padat. Nah, buat soal yang B itu sebenarnya ada salah soal ya, tapi kita kerjain aja sebisa kita. Diminta dengan menggunakan CLT, kita diminta untuk menunjukkan kalau akar n dikalikan y per n min 1 per theta itu konvergen dalam distribusi ke distribusi normal baku. Di sini kita tahu CLT itu memiliki persamaan x bar min mu, atau dalam kasus ini berarti 1 per theta per sigma per akar n, ini konvergen dalam distribusi ke n 0,1. Di sini x bar itu adalah 1 per n summation xi, ya kan? 1 per n summation xi, dan ini adalah y dikurang mu-nya adalah 1 per t. Kita peroleh mu-nya adalah n per, nah berarti kita peroleh mu-nya adalah 1 per theta, dan per sigma-nya adalah 1 per theta kuadrat dibagi dengan akar n.
Yang ini berdistribusi vakum. Karenanya udah pindah ke atas ya, berarti sini udah nggak ada. Nah, terus untuk mengubah ke bentuk ini berarti ini adalah akar N 1 per NY dikurang 1 per theta per 1 per theta kuadrat distribusi ke R 0,1. Kalau kita lihat, kita nggak bisa mengubah bentuk ini ke bentuk yang sama kayak soal dan distribusinya tetap normal baku. Kalau kita mau menghilangkan ini, kita misalkan kita kalikan kedua ruas dengan 1 per theta kuadrat, kan? Berarti kita peroleh ini hilang 1 per NY kurang 1 per theta, itu berdistribusinya ke normal. Karena ini sigma ya tadi, berarti harusnya 1 per theta nya. Ini juga dia berdistribusinya ke 0,1 per theta kuadrat. Harusnya distribusinya kayak gini. Ya, kita nggak bisa mengubah bentuknya ke yang kayak di soal. Tapi kita lanjutin aja. Kita lanjut nyari yang C. Di yang C kita diminta untuk menunjukkan kalau akar N dari akar Y per N dikurang akar 1 per theta itu konvergen dalam distribusi ke N 0,1 per theta pangkat 3. Kalau kalian lihat bentuknya, ini kita bisa menggunakan metode delta. Tadi kan udah disebutin ya, kalau di metode delta, kita misalkan fungsi dari G-nya, Gx itu adalah akar X, yang berarti akar N G Y per N dikurangin G 1 per theta itu konvergen dalam distribusi ke N 0, G aksen theta kuadrat per theta pangkat 3. Kita lihat berarti G 1 per theta itu adalah akar dari 1 per theta, berarti theta pangkat min setengah. Kita turunin, kita peroleh min 1 per 2 pangkat theta 3 per 2. Kita kuadratin, kita dapat 1 per 4 theta pangkat 3. Nah, berarti selanjutnya kita tinggal masukin ke samaan ini, kita dapat akar N G Y per N kurang G 1 per theta itu konvergen dalam distribusi ke normal dengan min 0 dan variansinya 1 per 4 theta pangkat 3 dikalikan theta pangkat 3. Kita dapatnya 1 per pangkat 2 ya, 1 per 4 theta pangkat 5. Ini jawaban aslinya. Dan yang di soal ya memang beda, tapi pas angkatan kita ya, pas angkatan saya ya, soalnya dia nulis. Jadi ya udah. Udah? Nah, ini udah difoto. Kalau kalian foto, kita lanjut aja ya ke PG-nya. Yang nomor 1 masih belum butuh coretan. Di sini kita ditanya mana dari ABCD itu yang merupakan statistik. Ya tadi pas awal udah sempat dibilang kalau statistik itu merupakan fungsi dari sampel yang tidak mengandung
parameter yang tidak diketahui. Berarti kalau kita lihat itu di pilihan B, C, dan D itu kan mengandung sigma yang nilainya kita tidak ketahui. Yang berarti B, C, D itu bukan merupakan statistik, dan yang karena tidak mengandung parameter yang tidak diketahui, berarti A merupakan statistik. Berarti nomor 1 itu jawabannya adalah A. Lalu nomor 2. Untuk nomor 2 kita diminta untuk mencari ekspektasi dari Y1 yang merupakan fungsi dari statistik terurut Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3, di mana PDF-nya adalah fx theta inverse untuk 0 kurang dari x kurang dari 0 theta dan 0 untuk lainnya. Nah, untuk mencari ekspektasi dari Y1 di sini kita harus menggunakan definisi dari ekspektasinya. Berarti kita harus hitung manual menggunakan integral. Yang berarti pertama-tama kita harus mencari PDF marginal dari Y1. PDF marginal dari Y1 sama kayak tadi ada 3, berarti urutannya ada 3 faktor. Ada 3 faktorial kemungkinan urutan. Di belakang Y1 nggak ada, berarti 0 faktorial. Di depan Y1 ada 2, berarti per 2 faktorial dikalikan CDF, peluang ada variabel acak yang kurang dari Y1 karena nggak ada, berarti nggak perlu ditulis 0. Dan peluang ada variabel acak yang lebih dari Y1, berarti 1 dikurang CDF dari Y1. Karena ini ada 2, 1, 2, berarti ini kita pangkat 2 dan kita kali dengan PDF-nya. Nah, untuk melengkapi ini kita perlu CDF-nya. Karena ini distribusi uniform, berarti CDF-nya itu ya X per theta. Langsung aja. Ini 3 faktorial, 6 per 2, 3, 1 dikurang X per theta kuadrat kalikan fx-nya, berarti 1 per theta. Ini PDF marginal yang bakal kita pakai buat cari ekspektasi dari Y1-nya. Berarti ekspektasi dari Y1 itu integral dari 0 x-nya sampai theta dari Y dikali 3-nya dikeluarin aja, Y dikalikan 1 dikurang Y per theta kuadrat kalikan 1 per theta. Ini tuh berarti 3 kalikan 0 theta Y theta min Y per theta kuadrat per 1 per theta. Kita dapat ini 1 per theta pangkat 3 per theta pangkat 3 integral dari 0 theta theta min Y kuadrat berarti Y theta kuadrat langsung dikaliin aja ke dalam dikurang 2 theta Y kuadrat ditambah Y pangkat 3 D, jangan lupa ini DY dan ini berarti kita dapat 3 per theta kuadrat 3 per theta pangkat 3 Y theta kuadrat di integral itu setengah Y kuadrat theta kuadrat dikurang 2 per 3 theta Y pangkat 3 tambah 1/4 Y pangkat 4 0 theta. Kalau kalian hitung semuanya, nanti ini kalian dapatnya itu 1/4 theta. Ya, karena capek hitungnya ya. Kalian bisa hitung sendiri. Anggap ya PR buat kalian ya. Nanti bakal dapetnya 1/4 theta. Ada yang mau ditanya dulu?
Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita ditanya tentang definisi dari CLT, Central Limit Theorem. Kita tahu tadi ini adalah definisi dari CLT ya. Berarti kalau kita manipulasi, ini kita bisa peroleh X bar min mu itu konvergen dalam distribusi ke n 0, sigma kuadrat per n. Dan ini berarti X bar konvergen dalam distribusi ke mu, sigma kuadrat per n. Ya, berarti kalau dari semua pilihan yang ada, berarti kita tahu kalau untuk ukuran n yang besar, apapun populasinya, rata-rata sampel ini bakal menuju ke distribusi normal. Berarti jawabannya adalah yang C. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Yang ini udah dipotong. Bentar. Hapusnya nomor. Bentar. Ya, lanjut ke nomor 4. Kita dimisalkan kalau theta topi itu adalah penaksir konsisten buat suatu parameter yang nggak diketahui, theta. Kita lihat kalau untuk pilihan yang pertama, ekspektasi dari theta topi sama dengan theta. Ini berarti kan sifat unbiasedness ya. Bukan. Untuk yang B, kita lihat kalau misalkan theta topi itu konsisten, penaksir konsisten untuk theta, berarti berdasarkan continuous mapping theorem kita dapat kalau G theta topi itu konsisten, penaksir konsisten untuk G theta. Kalau kita misalkan G X-nya adalah F pangkat X, maka kita dapat G theta topi itu adalah F pangkat theta topi konsisten ke F pangkat theta. Berarti jawabannya yang B. Tapi kita lanjut aja. Yang C, variansi dari theta topi mencapai batas bawah RCLB, Rockefeller lower bound. Ini menunjukkan sifat efisiensi. Dan yang D, semua informasi theta terkandung di dalam theta topi. Ini menunjukkan sifat statistik cukup. Berarti dari nomor 4 itu jawabannya B. Ada yang bertanyain belum? Buat nomor 5, ini yang tadi bisa tanyain ya, tentang CDF dari fungsi degenerate. Kalau fungsi degenerate kayak nomor 5, itu tuh berarti peluang PMF-nya itu adalah konstan, yang berarti dia adalah fungsi konstan, yang berarti Px sama dengan C-nya itu 1, dia fungsi konstan. Nah, berarti kalau kita cek pernyataan-pernyataannya,
kita lihat di poin ke-1, kalau xn konvergen dalam peluang ke x, maka xn-nya konvergen dalam distribusi ke x. Ini ada teoremanya yang tadi. Berarti pernyataan ke-1 itu benar. Untuk pernyataan kedua, jika xn konvergen dalam distribusi ke x, maka xn ini konvergen dalam peluang juga ke x. Ya balik lagi, karena dia ada fungsi konstan, berarti xn ini konvergennya juga, konvergen dalam distribusinya itu sebenarnya ke konstan, yang berarti dia juga konvergen dalam peluang ke nilai tersebut. Berarti pernyataan kedua itu juga benar. Kita cek yang pernyataan terakhir. Kalau xn nya konvergen dalam distribusi ke x, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, limitnya itu limit dari n menuju hingga p xn min c kurang dari epsilon sama dengan 1. Karena tadi dari pernyataan 1 dan 2, dari pernyataan 2 terutama kita tahu kalau dia konvergen dalam distribusi, dia juga konvergen dalam peluang. Definisi konvergen dalam peluang itu tadi adalah limit dari n menuju hingga dari peluang mutlak xn menuju suatu nilai atau suatu variabel acak kurang dari epsilon adalah 1. Berarti ini berdasarkan definisi konsisten. Berarti sama aja sampai pernyataan kedua sebenarnya. Yang berarti pernyataan ketiga juga benar. Yang berarti kita dapat nomor 5 itu pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Berarti jawabannya itu adalah D. Ada yang bertanya? Selanjutnya ke nomor 6. Kita di sini untuk nyari MLE dari suatu variabel acak yang PDF-nya adalah theta f pangkat min theta x untuk 0 kurang dari x kurang dari theta dan 0 untuk lainnya. Yang pertama kita cari dulu, kita bikin dulu fungsi likelihood-nya L theta. Karena tadi sempat dijelasin L theta adalah PDF bersama dari variabel acaknya. Berarti kita karena dia ID ya, kita bisa langsung produk dari f xi theta. Berarti langsung aja produk dari theta f pangkat min theta x itu theta pangkat n kali min theta summation xi. Semuanya pada tahu kan ya kenapa ini bisa kayak gini? Bisa jadi theta pangkat n. Theta dikali sebanyak n kali. Betul. 100 untuk Anda. Semuanya 200. Nggak bisa. Nggak maksimal. Nah, karena kita udah ketemu fungsi likelihood-nya kayak begini, ya kita lanjut, kita cari fungsi dari log likelihood-nya. Berarti L theta, kita logaritmain L theta, berarti kita peroleh n log theta dikurang theta summation xi. Dan log dari eksponensial adalah 1, jadi ini langsung aja gini doang. Kita turunkan fungsi log likelihood-nya terhadap parameter yang kita mau estimasi, yaitu theta. Kita peroleh n per theta itu sama dikurang summation xi itu sama dengan kita sama dengankan dengan 0. Jadi kita peroleh, tinggal manipulasi aljabar aja, kita dapat theta-nya adalah n per summation
XI. Jadi kita dapat theta topinya adalah 1 per X bar. Jadi ada yang mau ditanya dulu? Selanjutnya kita diminta untuk ngecek penaksiran ini bias atau enggak. Ya berarti seperti biasa ya, kita cari ekspektasi dari 1 per X bar-nya. Tapi kalau dilihat, untuk mencari ini tuh sebenarnya nggak gampang, karena kita mesti nyari ekspektasi dari N per summation XI. Dan karena summation XI-nya ini ada di penyebut, kita nggak bisa main keluarin aja summation-nya. Nah, di sini kita mesti tahu hubungan antara distribusi. Kita lihat kalau PDF ini adalah PDF dari distribusi eksponensial dengan parameternya theta. Dan yang berhubungan dengan distribusi eksponensial yang kita tahu secara umum itu distribusi gamma. Jadi kalau misalkan X berdistribusi eksponensial dengan parameternya lambda, maka X juga berdistribusi gamma. Distribusi gamma dengan parameternya 1,1 per lambda. Dan kalau kita misalkan Y itu adalah summation dari XI, maka kita peroleh Y itu berdistribusi gamma dengan parameternya N,1 per lambda. Nah, dari sini kita bisa cari ekspektasi dari N per Y. Berarti ekspektasi dari, berarti ini sama aja kayak N dikali ekspektasi dari Y inverse. Dan kita cari berdasarkan definisi. Berarti N kita cari menggunakan integral. PDF dari gamma itu supportnya dari 0 sampai tak hingga, dengan PDF-nya adalah 1 per gamma alpha, berarti N alpha, nah berarti 1 per beta pangkat alpha, berarti 1 per, berarti lambda pangkat min N. Oke, kita lanjut. Ya, ini yang kayak biasa mencari ekspektasinya dengan menggunakan integral. Berarti ini kita dapat N dikalikan integral dari 0 sampai tak hingga. Kita kalikan Y pangkat N-1 dengan Y pangkat min-1. Berarti kita dapat 1 per, nggak ada yang berubah ya, kecuali ini Y pangkat N-1 dikurang 1. Ya berarti kita dapat Y pangkat N-2. Tapi karena kita mau mengubah bentuknya nanti dengan penyeimbangan parameter, kita ubah bentuknya ke jadi N-1 dikurang 1 dikalikan E pangkat min lambda Y D. Nah, di sini kita mau mengubah semua bentuknya ini menjadi gamma dengan alpha yaitu N-1. Berarti kita mau mengubah ini jadi gamma N-1 dan ini lambda pangkat min N-1. Berarti kita kaliin kedua ruasnya dengan gamma N-1. Kita keluarin gammanya N karena kita mau ubah lambdanya jadi lambda pangkat min N-1, kita kaliin juga kedua ruasnya sama lambda pangkat min N-1. Kita keluarin lambda pangkat min N-nya. Ini kalikan integral dari 0 sampai tak hingga dari 1 per gamma N-1 lambda pangkat min N-1 Y pangkat
N min 1 kurang 1 E pangkat min lambda Y dy. Dan karena ini itu ini itu berdistribusi gamma N min 1, 1 per lambda. Ini berarti integral dari seluruh supportnya, X-nya kan dari 0 sampai eta hingga. Kita integralin dari 0 sampai eta hingga, itu nilainya 1. Berarti kita dapat gamma N min 1 per gamma N berarti 1 per N min 1. Iya, 1 per N min 1 dikalikan M. Gamma min N min 1 per gamma min N. Berarti kita dapat Gamma min 1. Betul. Emang ya? Lambda ini juga harusnya theta ya, tapi karena kebanyakan malas mengubahnya, anggapnya theta. Jadi ini adalah theta. Jadi M per N min 1 theta ya, ini ya. Berarti kita dapat si 1 per X bar ini penaksiran bias untuk theta. Berarti ini jawabannya D. Nah, ada yang bertanya dulu kayak gini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 7. Ini tadi udah kan? Udah. Di nomor 7 itu kita diminta untuk nyari pernyataan yang benar ya. Kita dikasih xn itu barisan variabel acak hingga bla 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 ya sesuai soal. Terus kita dikasih tahu kalau limit n menuju hingga dari mxn dari fungsi mgf-nya itu sama dengan fungsi mgf dari x di t. Nah, berarti kalau berdasarkan metode MGF, kalau limit n menuju hingga dari mxn t itu sama dengan mxt, berarti kita dapat kalau xn ini konvergen secara distribusi ke x. Kalau dia konvergen secara distribusi, tadi berdasarkan definisi awalnya berarti limit n menuju hingga dari CDF XM X itu sama dengan CDF dari X nya. Ini bentuk paling dasar, berarti yang C benar. Dan yang di A, pilihan A kita dibilang XN itu konvergen dalam peluang ke X. Salah ya, karena X nya itu nggak konstan. Berarti XN itu belum tentu konvergen dalam peluang ke X. Dan untuk yang B, limit n menuju hingga dari fungsi PDF-nya di semua titik kekontinuannya. Itu salah ya, karena berdasarkan definisinya itu yang benar adalah CDF, bukan PDF-nya. Dan kalau yang D, distribusi dari X kuadrat yang dapat dihampiri oleh distribusi dari X kuadrat menggunakan metode delta. Ini juga tadi udah dibilang kalau metode delta itu cuma bisa kalau nilainya, kalau distribusinya itu memenuhi akar n x dikurang kurang theta, itu konvergen ke distribusi normal 0,0 kuadrat. Karena ini kita nggak tahu distribusi yang memenuhi ini atau enggak, berarti yang D juga salah. Berarti kita dapat nomor 7 ini jawabannya C. Lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 kita dikasih PDF-nya
per ini. Ya berarti ya dari tadi yang kita udah pakai ini tuh berdistribusi gamma. Alfanya adalah 2, berarti itu kan 2 faktorial 2, berarti alfanya adalah 3 dan betanya adalah theta. Berarti ini langsung aja pernyataan satu itu betul. Pernyataan kedua, kita diminta untuk mencari Fisher information-nya. Untuk mencari Fisher information kita bisa ada 2 cara kan. Kita bisa cari dari ekspektasi d log fx per d theta dikuadratin, atau kita cari dari min ekspektasi d log ekspektasi dari log fx yang diturunkan 2 kali. Nah, karena untuk mencari ekspektasi dari suatu fungsi log yang diturunkan 2 kali itu lebih gampang daripada ekspektasi fungsi log yang diturunin terus dikuadratin, kita bakal nyari pakai yang ini. Berarti langsung aja min ekspektasi dari ini kita cari dulu, berarti log dari fx nya itu min log 2 theta pangkat 3 ditambah 2 log x dikurang x per theta. Kita turunin terhadap theta sekali, kita dapat min 1/2 theta pangkat 3 kalikan 6 theta padat ditambah diturunin terhadap theta, karena theta yang ada berarti ini dianggap konstan habis 0, kurangin x per theta diturunin, berarti kita dapat min jadi plus x per theta padat. Kita turunin sekali lagi, coret 1 per theta diturunin sekali, berarti jadi min 1 per theta kuadrat ditambah x per theta kuadrat diturunin, berarti jadi min 2x per theta pangkat 3. Oh, ini jadi plus berarti. Ini min berarti jadi plus. Samain penyebutnya theta pangkat 3 theta nggak usah nanti. Kita langsung aja cari ekspektasinya ya, berarti min ekspektasi dari 1 per theta kuadrat dikurang 2x per theta pangkat 3. Ini kerjain aja kayak biasa, ntar dapetnya sama 3 per theta kuadrat. Ada yang mau ditanya dulu nggak untuk Fisher information kayak gini? Itu yang turunan kedua dari log theta itu harusnya plus 3 per theta kuadrat kan? Atas itu kan min 3 per theta kan? Iya, ini plus. Ya tapi konstannya kali 3 kan? 3 per theta kuadrat kan? Oh iya, ada 3 ya. Iya ya, 3-nya. Nah, terus buat file yang ketiganya kita diminta untuk theta top itu penaksiran yang efisien untuk parameter theta. Berarti kita cari dari RCLB-nya. Dengan berdasarkan Kramer-Flower bound, variansi dari penaksirnya itu lebih dari sama dengan K aksen theta dikuadratin per N di theta. K aksen tetanya itu sama dengan minnya, K tetanya itu adalah minnya. Berarti theta diturunin terhadap theta 1 dikuadratin tetap 1 per N dikali Fisher information-nya 3 per theta kuadrat. Berarti kita dapat ini tuh sama aja dengan theta kuadrat per 3N. Dan di soal kita dikasih tahu kalau variansinya itu
itu sama 1/3 n theta kuadrat, yang berarti si variabel acak X ini tuh efisien. Berarti pernyataan 1, 2, dan 3 itu benar. Jawabannya yang D. Saya bertanya dulu. Ya, ini udah. Kita langsung aja ke nomor 9. Di sini kita diminta untuk mencari statistik cukup untuk theta yang PMF-nya itu adalah theta pangkat X 1 min theta pangkat 1 min X untuk X 0 dan 1. Berarti kita bisa cari ini dengan menggunakan faktorisasi Newman. Kita bakal pecah ini sehingga ada fungsi yang tidak terkait dengan tetanya. Jadi kita coba pisahin. Pertama kita cari dulu berarti PMF bersamanya. Kita cari produknya, PMF bersamanya, mirip aja sama maksimum likelihood dari theta. Itu min X. Ini kita dapat theta pangkat summation XI dikalikan 1 min theta pangkat n min summation XI. Ini berarti kita bisa langsung aja ya, anggap aja ini adalah 1 dan fungsi satunya lagi AX nya itu adalah 1. Karena 1 ini enggak mengandung si theta juga, kita bisa anggap AX itu kayak gitu. Nah, terus kita cari statistik dari X yang berhubungan sama tetanya. Kalau kita lihat ada yang ini dan yang ini, kita bisa pilih yang paling simpel, itu summation XI. Berarti kita dapat statistik cukupnya itu adalah summation XI. Nah, tapi statistik cukup itu ada suatu sifat ketidaktunggalan, yang berarti disebutkan fungsi dari statistik cukup itu juga merupakan statistik cukup. Nah, kalau kita lihat dari pilihannya A, B, C, D, yang A udah jelas itu adalah statistik cukupnya sendiri. Yang B, n min summation XI itu fungsi dari statistik cukup, berarti dia juga statistik cukup. X bar itu adalah 1/n dikali summation XI, berarti dia statistik cukup juga, dan begitu juga yang D. Berarti semuanya itu adalah statistik cukup untuk si P. Enggak, statistik cukup untuk theta ya, yang benar. Berarti dia jawabannya ada. Ada yang bertanya dulu? Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 lebih ke konsep ya. Kalau misalkan X1 sampai Xn IIG dan Y1 itu statistik cukup lengkap, complete sufficient statistik, berarti untuk pernyataan yang satu, jika ekspektasi fungsi Y1 adalah theta, maka fungsi dari Y1 adalah penaksir tabias untuk theta, tapi belum tentu variasi minimum. Ini ada yang namanya teorema dari Luhmann-Stowe
nggak terlalu yakin sebenarnya tulisannya gimana, tapi secara literally aja lo masuk ke V gitu ya. Itulah ya. Itu disebutin kalau dia complete sufficient statistik, maka kalau ada penaksir tak bias yang merupakan fungsi dari Y1, dia itu udah pasti MQI tunggal. Kalau MQI itu berarti variansinya minimum. Poin kedua, jika Y2 dan Y3 adalah dua penaksir tak bias untuk theta, tetapi Y2 tidak sama dengan Y3, maka ekspektasi Y2 bla 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 tidak sama dengan ekspektasi Y3 diberikan Y1. Ini kita bisa lihat dari sifat kelengkapan dan ketunggalan. Dari sifat kelengkapan, karena Y1 adalah statistik cukup yang lengkap, kita bisa buktiin kalau Y1 itu adalah suatu fungsi yang unik, yang berarti ekspektasi dari Y2 given Y1 itu pasti sama dengan ekspektasi dari Y3 given Y1, karena dua-duanya adalah fungsi dari Y1, yang berarti dia adalah unik, pasti dia sama. Berarti ini salah, ini salah. Dari dua pernyataan ini sebenarnya kita bisa lihat ya, tiga-tiga salah, tapi kita bahas juga yang ketiganya. Jika theta topi adalah MLE untuk theta yang tunggal dan tak bias, dan jika theta apa itu liku-liku itu Y1 adalah MVUI untuk theta, maka variansi MVUI-nya kurang dari variansi theta topinya. Ini berhubungan sama yang poin ke-1. Tadi dari teorema Monskov-Skopfe kita tahu kalau si fungsi dari Y1 yang tak bias itu pasti MVUI-nya. Dan karena MLE di sini disebutkan MLE-nya tunggal dan tak bias, dan kalau ada MLE yang tunggal itu dia udah pasti merupakan fungsi dari Y1-nya, yang berarti dia juga MVUI, yang berarti variansinya nggak mungkin lebih besar dari Y1, karena harusnya variansinya sama besar ya. Yang berarti pernyataan ketiga ini juga salah. Maka dari itu kita dapat nomor 10 itu jawabannya F. Pernyataan 1, 2, dan 3 salah. Terus lanjut ke nomor 11. Untuk nomor 11 kayaknya nggak usah dibahas ya, karena ini tinggal cek syarat-syaratnya aja. Saya yakin kalian semua pasti bisa. Jadi kita langsung aja ke nomor 12, nomor terakhir. Kalau misalkan X1, X2, Xn itu sama acak dari distribusi normal, dan Y-nya itu statistik cukup yang lengkap untuk theta, maka kita diminta untuk cari MVUI untuk parameter theta. Berarti kita pakai Skopfe lagi. Berarti kita perlu mencari suatu fungsi dari Y yang merupakan penaksir tak bias dari tetanya. Berarti pertama kita cari dulu ekspektasi dari Y. Ekspektasi dari sigma XI kuadrat, summation dari ekspektasi XI kuadrat. Kita bisa cari ini dari variansinya. Dikuadratin, kita tahu ini distribusinya normal, berarti variansinya adalah theta. Ekspektasi X kuadratnya yang kita mau cari, ekspektasi X nya adalah 0, 0 kuadratin 0, berarti ekspektasi dari X kuadrat itu sama dengan theta. Kita masukin ke sini, berarti kita peroleh ini n theta. Kita cari fungsinya sedemikian rupa sehingga ini menjadi theta doang. Berarti kita pilih UI-nya itu adalah 1/n theta. Kita cek ekspektasinya lagi. Itu berarti ekspektasi dari 1/n
namanya summation XI kuadrat. 1/n summation XI kuadrat. Kita keluarin 1/n nya dan summationnya. Berarti ini kita dapat 1/n dikali n theta. Dapat theta berarti ini adalah MTD nya. Berarti kita dapat MTD nya adalah G/n. Berarti jawabannya B. Udah, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, sudah selesai. Nomor 11 PR ya? Kalau tantangan Kak? Oh iya boleh.